Saya lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi, bahasa Inggrisnya lancar. Mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Wah, hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Menjabat sebagai rektor, bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Dan ini orang, saya heran, nggak mikir kok jadi presiden ini. Kira-kira kalau mikir gimana? Kami yang berjuang, muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap Dr. Haji Anies Baswedan dan malam ini bisa bertatap muka, alhamdulillah. Sambutan luar biasa warga masyarakat kepada Pak Anies Baswedan yang kemarin itu disambut ribuan warga yang menginginkan adanya perubahan di 2024. Dengan cara apa? Ya dengan cara mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Itu namanya baru perubahan. Banyak warga masyarakat yang menginginkan perubahan. Perubahan tentunya lebih baik, teman-teman. Kedatangan Anies Baswedan yang disambut dengan begitu meriah, tapi spontan, natural. Bukan sebuah settingan yang seperti kita lihat di banyak-banyak adegan kenegaraan. Pak Anies juga tidak lempar-lempar kaos dan tidak membagikan apa-apa. Ya dia datang karena memang disuruh oleh atasannya untuk datang ke sana. Bahwa sesuatu yang alamiah itu tentu jelas nampak lebih indah dilihat. Dan barangkali itulah maknanya karena itu berkesesuaian dengan isi dan pikirannya rakyat jelata. Rakyat ingin diberikan karya, rakyat ingin difasilitasi secara setara. Dan itu yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan berita itu menyebar ke seluruh Indonesia. Itu hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh. Ya, maka pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan. Dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Tidak, dia akan lebih senang memberikan sumbangan. Sumbangan terus supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan. Tahap ekonominya nggak maju-maju, begitu aja terus. Ya. Supaya apa? 5 tahun ke depan pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. 5 tahun ke depan mau pemilu lagi, kasih uang lagi, mau begitu terus kita. Baca Pres Anies Baswedan baru saja melakukan kunjungan ke Ponpes Sidogiri, Pasuruan Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023, malam. Di sana dia melakukan silaturahmi dengan pengasuh Ponpes, Kiai Haji Fuad Nur Hasan. Pertemuan dilakukan selama kurang lebih 2 jam pada malam hari dan tertutup. Terang salah satu keluarga pengurus Ponpes, Gus Tantowi AS kepada Kebanyus, menurut dia pertemuan tertutup ini berdasarkan kesepakatan Kiai Fuad dan juga Anies, sehingga menjadi rahasia apa yang menjadi pembahasan saat itu, berdua hanya Kiai Fuad dan Pak Anies, lanjutnya. Namun, sebelum bertemu dengan Kiai Fuad itu, Anies bertemu dengan Gus Tantowi terlebih dahulu, karena turunnya lewat depan rumah saya, lanjut dia. Pertemuan itu kata Gus Tantowi sekaligus nazar dari Anies untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga pengurus Ponpes Sidogiri. Sebelumnya Pak Anies sempat komunikasi dengan almarhum abah saya Kiai Abdullah, lewat video call, tutur Gus Tantowi. Dari sinilah, beber dia, awal komunikasi Anies Baswedan dengan keluarga Ponpes Sidogiri dilakukan. Secara pribadi Gus Tantowi sendiri sangat mendukung jika Anies maju sebagai capres di tahun 2024 nantinya, karena sebelumnya abah saya pernah berpesan bahwa setuju jika Pak Anies maju, hanya saja saat itu belum sejelas sekarang karena dulu masih jadi gubernur Jakarta, lanjut dia. Dalam pertemuan singkat dengan Anies, Gus Tantowi tak lupa menyampaikan pesan dari almarhum bapaknya Kiai Abdullah, agar jika jadi presiden nanti Anies tidak lupa dengan 2 hal.
Yang pertama, menjaga semua pondok pesantren yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, jangan lupakan kaum fakir dan miskin. Imbuhnya, kebak tidak semua pemilih mau dekat dengan partai politik. Karena itu, butuh tangan lain untuk mendekati mereka, terutama ketika agenda politik semakin padat. Tangan lain itu, antara lain diperankan oleh kelompok relawan politik. Era reformasi memungkinkan lahirnya ratusan barisan relawan politik di Indonesia. Salah satunya adalah Barisan Relawan Kompas, komunitas pendukung Anies Setia. Komunitas ini berdiri sejak tanggal 4 Januari tahun 2022 di Jakarta ini, hadir untuk mendukung Anies Baswedan. Komunitas ini diisi oleh mereka yang mengagumi rekam jejak Anies Baswedan. Tidak mengherankan jika sejak awal-awal tahun 2022, dukungan terhadap Anies Baswedan terus mengalir. Relawan Kompas bergerak dengan cara mengumpulkan para aktivis, para intelektual sampai ke para purnawirawan TNI. Komunitas ini telah mengukuhkan diri serta membuat kegiatan acara lain sesuai kepentingan situasional. Barisan Relawan Kompas mulai tancap gas sekitar 8 bulan lalu, ketika orang sudah mulai banyak membicarakan tentang kepiawaian serta dedikasi dan keberhasilan Anies Baswedan. Barisan Relawan Kompas juga akan melakukan kerjasama dengan Jarnas, jaringan nasional yang ada di Rumah Harmoni sebagai markas Barisan Relawan Pusat. Dalam salah satu program kegiatannya, Barisan Relawan Kompas adalah berkunjung ke setiap warga masyarakat dan menginformasikan bahwa betapa pentingnya memilih presiden sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama. Peran Barisan Relawan Kompas insya Allah akan turun ke masyarakat, door to door, melakukan sosialisasi secara kekeluargaan, memberikan arahan ke pasar-pasar, ke terminal, ke wilayah basis warga yang sama sekali tidak mengenal internet, TV, atau media sosial. Sebagai barisan relawan resmi yang telah terdaftar di Jarnas, Barisan Relawan Kompas adalah bagian penting dari kehidupan sosial politik di Indonesia. Barisan Relawan Kompas juga akan menggelar berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, kebudayaan dan pendidikan, juga akan melibatkan diri dalam acara-acara yang ada di tengah-tengah masyarakat. Barisan Relawan Kompas juga insya Allah pada pelaksanaan pemilu nanti akan berusaha menyiapkan penggerak secara sukarela yang akan ditugaskan di TPS-TPS. Di setiap TPS minimal 1 orang. Satu penggerak mengkoordinasikan 50 orang, jadi di setiap TPS diharapkan ada 150 orang yang siap bergerak memilih Anies Baswedan. Penggerak ini juga akan berfungsi sebagai pelapor data hasil pemilu, membantu